Anak-anak Ibu, minggu lalu kita sudah membahas mengenai sistem saraf dan alat indera. Kali ini kita masuk praktikum sistem saraf. Buka materi praktikum sistem saraf di bukumu halaman 176, aktivitas 92. Kamu dapat minta bantuan dari orang tua atau adik atau keluarga yang ada di rumahmu, dan untuk anak-anak Ibu yang ada di kelas, kamu minta bantuan dengan teman-teman yang ada di dalam kelas. Perhatikan prosedur kerja pada praktikum kita kali ini. Anak-anak Ibu, kali ini kita akan masuk praktikum tentang gerak refleks. Nah, tujuan dari praktikum kita adalah untuk mengetahui, memahami, dan membuktikan proses terjadinya gerak refleks. Landasan teorinya, gerak refleks adalah respon yang terjadi secara otomatis tanpa usaha sadar. Nah, ada dua jenis refleks, yaitu refleks sederhana atau refleks sadar, yaitu refleks built-in yang tidak perlu dipelajari, misalnya mengedipkan mata jika ada benda asing yang masuk. Kemudian, refleks yang didapat atau refleks terkondisi yang terjadi ketika belajar dan berlatih. Misalnya, seorang pianis yang menekan tuts tertentu sewaktu melihat sesuatu di kertas partitur. Nah, kali ini kalian akan melakukan praktikum gerak refleks sederhana. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan berupa penggaris kayu atau batang kayu, atau kamu gunakan hammer mainan yang sederhana atau hammer yang tidak berbahaya. Kemudian bahannya adalah probandus, yaitu orang yang berpura-pura jadi pasien. Nah, di sini kamu bertindak sebagai pemukul, sebagai dokter ya, sebagai dokter untuk melihat gerakan refleks. Sementara kamu membutuhkan orang yang berpura-pura jadi pasien, kamu bisa minta tolong dengan salah satu anggota keluargamu. Nah, cara kerjanya, mintalah salah satu seorang siswa, kalau kamu berada di kelas ya, duduk di meja dengan rileks dan biarkan kedua kakinya tergantung santai. Nah, kalau kamu di rumah, mintalah salah satu anggota keluargamu untuk duduk di meja dengan rileks dan biarkan kakinya tergantung santai ya, ingat tergantung santai. Kemudian kamu raba terlebih dahulu bagian tendon atau urat yang berada di bawah tempurung lutut. Ingat, di bawah tempurung lutut, kamu rasakan dulu tendonnya. Setelah kamu memastikan letaknya, kemudian pukulkan penggaris kayu bagian yang tipis agar mengenai tendon bawah tempurung lutut. Jangan terlalu keras. Ingat ya, bisa menggunakan penggaris kayu, bisa menggunakan batang kayu, bisa menggunakan hammer. Ingat, jangan terlalu keras. Dan yang dipukul bukan bagian tempurung lutut, adalah bagian tendon di bawah tempurung lutut. Nah, bagaimana cara memukulnya? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, perhatikan anak-anak Ibu, ketika kamu melakukan pemukulan untuk gerakan refleks, yang dipukul itu adalah di bagian bawah tempurung lutut. Tidak boleh memukul dengan menggerakkan siku seperti ini. Ini gerakan yang salah ya. Ya, tidak boleh menggerakkan siku, tetapi hanya pergelangan tangan saja yang bergerak seperti ini ketika melakukan pemukulan untuk gerakan refleks. Sudah bisa paham ya? Gunakan palu atau benda yang tidak sangat berbahaya tetapi bisa dapat digunakan untuk memukul, dan gerakan refleks itu bisa terasa. Paham ya? Nah, kemudian kamu perhatikan bagaimana gerakan kaki siswa atau orang yang terpukul itu. Sengajakah dia melakukan gerakannya ataukah refleks? Nah, kemudian lakukan lagi hal yang sama dengan cara menutup matanya dan lakukan pemukulan sekali lagi dan lihat responnya. Buatlah kesimpulan dari praktikum kamu kali ini, kemudian isilah hasil pengamatan, perhatikan tabel, dan isilah gerakan kakinya. Untuk laporan hasil praktikum kali ini, jangan lupa tuliskan di buku latihan, tuliskan judul, tujuan, kemudian landasan teorinya, alat dan bahan, prosedur kerja, hasil pengamatan, dan terakhir adalah kesimpulan. Dan kerjakanlah tugas berikut ini. Oke, dari praktikum kali ini tentunya kamu dapat memperoleh kesimpulan.
Kesimpulan materi pada praktikum kita kali ini adalah gerakan refleks yang terdiri dari, supaya mudah untuk mengingatnya, adalah RSKME: rangsangan, sensorik, konektor, motorik, efektor. Dan untuk materi kita selanjutnya, kita akan masuk ke sistem koordinasi. Selalu budayakan literasi, baca bukumu sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya. Ingat pesan ibu, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan salam literasi.